kejadian perubahan-perubahan mungkin panjenengan bisa ketahui baik melalui media massa dan lain sebagainya, yang pada intinya semakin fasad itu apa? Banyak kerusakan. Bukan berarti kita pasrah dengan kerusakan baik moral, ya, perilaku dan lain sebagainya. Kadang-kadang panjenengan dengan adanya WA bisa informasi baik dari luar negeri ataupun dalam negeri. Di Mekah yang biasanya tidak pernah banjir akhirnya banjir. Dan ini semuanya sudah diprediksi oleh Rasulullah. Terus bagaimana keberadaan kita? Nah, untuk itu Bapak Ibu, dengan adanya corona itu memang betul ada. Untuk itu mari kita mengantisipasi diri kita. Artinya apa? Namanya penyakit itu memang datangnya dari Allah dan kita minta kepada Allah. Nah, di balik itu semuanya pasti ada hikmah yang harus kita peroleh dari virus ataupun wabah yang sedang melanda di penjuru negeri ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin satu ayat ingin kami sampaikan kepada panjenengan agar kita itu bisa mengantisipasi. Jangan sampai boleh kita takut tapi jangan berlebihan. Karena pada hakikatnya takut itu ujian Allah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Wala nabluwannakum bisayyin minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dari keterangan surat Al-Baqarah ayat 155 ini Bapak Ibu, ada 5 macam kategori yang Allah ujikan, tidak hanya untuk orang Islam, tidak hanya untuk orang yang beriman, tapi sifatnya sifatnya umum. Kalau yang khusus itu untuk orang yang beriman. Wala nabluwannakum bisayyin, dan sungguh aku uji kalian itu bisayyin dengan sesuatu. Nah, di sini ada 5 macam, tapi yang ini saya sampaikan cuma yang satu karena waktunya, dan juga yang satu ini terkait dengan kondisi kita sekarang ini. Apa di antara 5 macam yang Allah ujikan kepada seluruh manusia? Yang pertama adalah rasa takut. Wala nabluwannakum bisayyin minal khauf. Aku uji manusia itu dengan rasa takut. Artinya apa? Manusia itu pasti memiliki rasa takut. Dengan adanya corona ini kita merasa takut. Tapi tingkat ketakutan itu standar atau berlebihan. Ada kalanya kita takut dengan virus corona, tapi tidak takut dengan Allah. Kewajiban yang kita laksanakan setiap hari kita abaikan. Takut dengan corona, tapi tidak mau sholat. Takut dengan corona, tidak mau berdoa, mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini sasarannya kurang tepat. Ya, kita sandarkan bersama persepsi kita agar kita itu nilai-nilai takut itu jangan sampai berlebihan. Kalau Bapak Ibu mengalami suatu musibah yang paling berat itu apa di antara musibah itu? Meninggal dunia. Kalau hanya nggak naik kelas atau tidak lolos CPNS itu musibah ringan. Musibah yang paling berat adalah meninggal dunia, meninggalkan alam yang fana ini. Apa yang diucapkan ketika kita, saudara kita ada yang meninggal dunia, adalah kalimat tarji. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ujian yang paling berat dialami manusia itu adalah ketika orang yang kita cintai dipanggil oleh Allah. Ya, kita sampaikan inna lillahi, sesungguhnya kami lillahi milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Akhirnya hati kita lapang. Begitu juga wala nabluwannakum bisayyin minal khauf. Boleh kita takut kepada
corona, tapi jangan menghilangkan bentuk takut kita kepada Allah. Artinya apa? Ketika kita tidak sholat, kita tidak takut sama sekali. Ketika melakukan maksiat itu apa? Melanggar aturan Allah. Kita tidak takut sama sekali. Dengan corona takut. Nah, kita takut boleh, tapi jangan berlebihan. Nah, bagaimana ikhtiar dan usaha kita di dalam menghadapi problematika semacam ini? Itu yang pertama, kita kembalikan fafiru ilallah, kembali kepada Allah. Hakikatnya datangnya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Itu akidah kita. Kita tanamkan akidah kita yang kuat. Terus yang kedua, bentuk ikhtiar kita adalah berusaha. Termasuk sekarang ini kita positive thinking. Alhamdulillah mungkin Bu Dwi nggak ada sehingga saya bisa leluasa menyampaikan. Artinya apa? Inilah kebenaran Islam. Inilah ajaran Islam yang sebenarnya. Setiap kali ada musibah, tentunya ada ayat-ayat Allah. Sehingga kita itu mampu apa? Berpikir. Suatu contoh ketika terjadi tsunami, ya kan? Ada masjid yang utuh. Ketika terjadi corona juga sama. Masyarakat muslim sebanyak beriman, banyak yang selamat. Artinya apa? Inilah tanda-tanda Allah yang sifatnya kauniyah, yang sifatnya ayat-ayat yang tersirat, yang tidak diterangkan di dalam Al-Quran, tetapi langsung diimplementasikan dalam kejadian, dalam peristiwa. Ini yang panjenengan sering perhatikan melalui WA. Ya. Kemarin saya baca WA, boleh Bapak Ibu baca WA sebagai referensi, tapi jangan sampai disebar luaskan. Itu bahaya sekali. Karena apa? Bisa menimbulkan khauf, rasa takut. Itu secara sandaran hukum. Ya, kalau berita itu yang kita kirimkan benar, ketika berita itu dipelajari, diselidiki, ternyata salah, akhirnya lari kepada kita. Ini. Jadi di masa-masa yang fasad, seperti yang saya sampaikan ini, fasad itu masa kerusakan, sehingga orang sana sini itu bingung. Kalau kita punya Allah, kita tidak akan merasa kebingungan. Ya. Yang kedua ini tadi yang saya sampaikan, akhirnya cuci tangan setiap hari. Islam mengajarkan kita untuk toharo, bersuci sehari 5 kali. Bahkan ada salah satu sahabat Nabi yang dijamin masuk surga oleh Allah karena tidak pernah batal wudhu, yaitu sahabat Bilal bin Rabah. Jadi kita kembali kepada kejadian ini, kita ambil hikmahnya agar secara preventif kita menjaga kebersihan. Islam mengajarkan an-nadhafatu minal iman, kebersihan adalah sebagian iman. Janganlah itu dijadikan sebuah moto belaka, akan tetapi mari kita implementasikan pada keluarga kita, anak kita, termasuk peserta didik kita. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, setelah kita menerima peristiwa semacam ini, marilah tentu kita senantiasa memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Memperbanyak doa. Nasta'inu bisabri wassalah. Di dalam ujian Allah yang 5 yang saya sebutkan tadi cuma 1. Wala nabluwanakum bisai'in. Allah menguji kamu terhadap sesuatu itu dengan rasa takut. Wal khauf, dengan rasa takut. Wal ju', rasa lapar. Wa naqsi minal amwal, kekurangan harta benda. Wal anfus, kurangnya percaya diri. Kita mempunyai kemampuan, tapi kita tidak memiliki keyakinan, kepercayaan diri. Wassamarat, dan kekurangan makanan. Wabashir sabirin, kunci akhirnya berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Artinya apa? Mari kita hadapi problematika nasional ini, bahkan dunia ini, dengan adanya corona ini kita sikapi dengan sabar.
sampai kita menyalahkan satu sama lainnya. Tanamkan pribadi kita pribadi yang sabar. Apakah hanya dengan sabar kok? Tidak, ikhtiar tadi tetap menjaga kebersihan. Preventif kita menjaga kebugaran tubuh, termasuk senam dan lain sebagainya. Wabasyiru sabirin. Di lain ayat Allah menyampaikan nasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah kepadaku. Nasta'inu fi'il amar. Berarti kita diperintah oleh Allah. Mintalah kepadaku bis-shalah, lawan sholat. Dan nasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah kepadaku dengan sabar dan sholat. Artinya apa? Ketika kita melaksanakan perintah Allah, kita harus sabar. Sabar ada 3. As-sabru anil ta'ah, as-sabru anil maksiyah, as-sabru. Sabar yang pertama yaitu sabar ketika kita melaksanakan perintah Allah, termasuk sholat ini. Mari kita kerjakan dengan sabar, dengan ikhlas. Terus yang kedua, sabar dalam menghadapi kemaksiatan. Jangan sampai kita ikut di dalamnya, termasuk ini fasad. Kalau kita mengikuti kemaksiatan bentuknya luas sekali Bapak Ibu. Perselingkuhan juga kemaksiatan. Ya. Selain minum-minuman keras, judi dan lain sebagainya. Ya ini yang akhirnya menjadikan dunia ini semakin fasad, semakin mengalami kerusakan. As-sabru anil maksiyah, as-sabru anil ta'ah. Di antara dua itu. Dan mudah-mudahan inilah yang harus kita bekali dalam kehidupan kita ini sebagai seorang yang beriman dalam menghadapi terjadinya virus corona. Saya ulangi lagi penekanannya, yang pertama yaitu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk akidah kita yang kuat. Karena semua kejadian itu datangnya dari Allah dan Allah yang akan memberikan solusinya. Ini haknya Allah, hak prerogatif Allah. Sehingga disinilah manusia akhirnya kreatif, ikhtiar, mencari obat dan lain sebagainya. Yang kedua, kebenaran ajaran Islam. Artinya apa? Kita kembali kepada syariat-syariat Islam yang diajarkan oleh Rasulullah, termasuk bersuci, menjaga kebersihan. Dan yang ketiga adalah senantiasa kita mampu memohon berdoa kepada Allah. Dengan demikian mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bencana wabah dan bencana yang kita alami sekarang ini. Mungkin ini sebagai perenungan yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya bagi kita semuanya. Mari kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, kenapa kita kok membaca surat Yasin? Karena Yasin ini fadilahnya luar biasa. Al-Quran yang terdiri dari 114 surat, 6.666 ayat, 30 juz. Jantungnya Al-Quran itu ada pada surat Yasin. Nah, jantung itu apa? Sumber kehidupan kita. Selagi jantung kita itu berdetak, ya, berarti masih ada kehidupan.